Sama juga seperti kita bertamu ke rumah orang, tiba-tiba kita mencampuri urusan keluarga tersebut, itu salah. Pasti tuan rumahnya nggak akan terima. Seperti Urusin aja pekerjaanmu dan rakyatmu. Bantu mereka dengan cara yang mana yang bagus. Jangan kau sibuk hal negara orang. kerjanya memang cuma ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru jumpa video ini, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like, di komen guys. Buat teman-teman yang udah nonton, yang udah subscribe channel ini, yang udah mendukung channel ini sampai sebesar ini, yang udah support channel ini hingga sebesar ini, terima kasih sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Teman-teman semuanya, di belakangan ini banyak video-video viral, khususnya di Malaysia ini, baik di sosial media TikTok maupun di sosial media lainnya. Teman-teman sahabatku semuanya, kita itu terkadang melihat negara kita itu hancur atau berantakan itu sangatlah tidak sudi, sangat sakit hati. Jadi mohon maaf, bukan kami di sini bukan mau ikut campur, cuman kami terinspirasi dari pergerakan rakyat Malaysia yang saya lihat semakin hari semakin menunjukkan kepeduliannya kepada negaranya, kepeduliannya kepada kerajaannya, kepeduliannya kepada kemajuan negaranya. Saya lihat di sosial media, khususnya di TikTok, sebenarnya mereka bukan mencari muka, tapi mereka secara tidak langsung mengajak untuk masyarakat, khususnya masyarakat Malaysia, yang untuk membersihkan negaranya dari sembarang khususnya kemaksiatan, hukum-hukum yang disalahgunakan. Sebenarnya itu tujuan mereka. Saya itu sangat kagum dengan mereka semuanya yang sedang berjuang untuk ini kemaslahatan untuk negaranya sendiri sebenarnya, untuk memperbaiki negaranya. Ini sangat bagus. Intinya ini kritikan untuk para pejabatnya. Ini sangat bagus dan perlu kita contoh agar orang-orang yang khususnya orang-orang asing di sini tidak mempergunakan hukum itu dengan tidak baik lah gitu. Itu menurut saya itu bagus. Banyak sekali yang sedang berjuang seperti itu sekarang. Mudah-mudahan perjuangannya berhasil dan memberikan efek yang bagus untuk khususnya masyarakat Malaysia. Ini sangat bagus. Ini perlu kita contoh karena bukan hanya di Malaysia, di Indonesia pun sekarang sedang tidak baik-baik saja dengan perkara-perkara yang seperti ini. Dan ini perlu kita contoh. Harusnya ada pergerakan-pergerakan orang-orang yang seperti ini, bukan hanya 1-2 orang yang mengerjakannya, tapi kalau bisa kekompakan seluruh masyarakatnya. Ini masalahnya bukan hanya demi untuk 1-2 orang, tapi untuk seluruh masyarakat. Jadi kekompakan suara atau perjuangan untuk membebaskan negaranya dari hal-hal yang tidak baik itu harusnya dilakukan oleh semua masyarakat yang ada di negaranya. Ini perlu kita contoh. Saya itu kebelakangan ini sangat selalu melihat gerak-gerik dari mereka saat mereka mendatangi kedai-kedai dan penjual-penjual yang menyalahi aturan dari negara Malaysia. Ini bagus untuk mengingatkan kepada semua pihak yang mempunyai kewajiban untuk melarang dan menegakkan hukum tersebut. Ini sangat bagus. Ini mudah-mudahan ini bisa juga contoh untuk bukan hanya masyarakat Malaysia, tapi juga di tempat kita sendiri di Indonesia sana, karena kita perlu seperti itu. Kita perlu menjaga negara itu bukan difokuskan untuk menyuruh untuk fokus kepada pejabat-pejabat, tapi rakyatnya juga harus menjaganya gitu. Ini contohnya guys. Salam Oke, hormat guys. bang. Saya Salam orang Indonesia hormat. sangat menyokong apa yang abang sarankan. Kita negara serumpun, mari saling menyokong dan menghormati. Iya, Seharusnya benar. begitu sahabat. Benar. Seharusnya begitu. Terutamanya orang yang menjadi jambatan di antara negara Indonesia itu rakyatnya dengan negara asing. Iya benar. Seperti sahabat tiktokers kita ceritanya Ricky. Nanti aku tag Ricky. Oh, cerita Ricky ya. Aku sudah lama Iya, memerhatikan dia ni. Paham bang. Bukan sahaja dengan orang Malaysia, orang Indonesia juga dia sombong.
Ya, dia mungkin kelas atasan mungkin ya, mungkin bangsawan ya. Mungkin. Cara cakapnya, cara menjawabnya sama orang-orang Indonesia juga kurang ajar. Ya mungkin dia berada di atas, mungkin dia ini orang yang level bukan level kita ini kan, level orang-orang miskin gitu. Dia juga mempersoalkan banyak tentang Indonesia yang menyoal tentang cara masuk dan sebagainya. Jadi aku bilang, kau sebagai orang kedutaan, jambatan di antara rakyat negara kamu Indonesia dengan Malaysia yang menjadi tempat kau duduk di konsulat di sini, seharusnya kau lebih membantu rakyatmu. Ya benar. Bukan mempersoalkan apa yang berlaku dalam negara ini kayak Zaitun. Tadi aku jelaskan di Zaitun tadi, pendeknya cerita. Oh, kedai Zaitun. Kenapa ya? kita marah? Kerana ada bangsa Arab yang menjual kuih, dan kau mau ambil kuih itu, kau harus berjoget-joget, kau harus suapkan dia mulutnya, pegang-pegang tangannya. Kau tahu itu isteri orang atau apa? Kau tahu? Enggak. Banyak juga orang-orang kita Indonesia juga ini perlakukan sebegitu, timbul fitnah. Ya benar. Maka orang di Malaysia ni enggak begitu. Kita tutup Zaitun ini bukan kerana dia Arab, bukan kerana dia lesen, tapi kerana dia kurang ajar. Ya. Itu cerita dia. Jadi Ricky masuk cerita, konon-kononnya ada influencer Malaysia yang komen segitu. Mari bilang sama aku, mak, siapa influencer itu? Ya benar. Aku mau tengok, mau lihat siapa dia. Orang-orang hebat Malaysia yang komen. Ini negara yang ada adab, sahabat. Ya benar. Benar, Bang. Sungguh pun orang yang jahat macam aku ini sendiri, ya, yang agamanya tak ke mana, mungkin tak tahulah ya. Tapi jangan kau sentuh kalimah Allah, agama. Kena walau orang mabuk sekalipun di Malaysia ini, walau orang pelacur, mabuk, apa lagi, penjenayah, penagih narkoba, apa lagi, sejahat-jahat manusia di Malaysia ini, kau sentuh Tuhan, kau sebut Allah, kau sentuh raja, kau sentuh bangsa negara ini, pasti bangkit mereka. Ya benar. Walaupun yang bercakap itu kerjanya melacur. Ya benar. Walaupun yang bercakap soal agama, yang mempertahankan kalimah Allah itu, orangnya kerjanya merampok, membunuh. Benar, Bang. Kau sentuh agama di Malaysia ini, salah. Mereka rantang walaupun mereka tak beragama. Malah orang bukan Islam juga bangkit melawan. Jadi kau cerita tentang apa sebenarnya, Ricky? Kau tak sepatutnya bercerita tentang perkara negara orang yang kau sendiri tak tahu, jadi kau sok-sok tahu. Ya, Gitu. Ya benar. Urusin aja kerjamu, rakyatmu. Udah. Rakyatmu juga perlu banyak bantuan. Ya, Kasihan rakyat-rakyat Indonesia di sini Ya benar. yang kehilangan punca. Gak ada KTP, gak bisa buat RTK, gak ada paspor, gak Ya. ada permit, macam-macam. Tapi bila orang-orang itu komen di tempat kamu memperlekeh orang itu, merendah-rendahkan orang itu. Benar. Kamu bilang apa? Jangan masuklah kalau gak ada itu, jangan inilah. Orang itu cari uang, sahabat. Ya, cari nafkah. Cari rezeki di negara orang. Hidup di negara orang bukan mudah. Jangan Malaysia, dimanapun. Dimanapun, benar, Bang. Jadi susahnya dia itu, terdesaknya mereka itu, sanggup datang dari laut, jalan-jalan belakang, terjun dari bot, dari kapal, Ya. hampir lemas nak masuk ke negara ini. Kemudian kau, bila orang itu merayu minta bantuan, kau rendah-rendahkan orang itu. Ya. Urusin dulu rakyatmu, jangan urusin orang negara aku. Benar, Kami benar, tahu Bang. urusin negara ini gimana. Soal kau bilang apa, orang Malaysia ini kalau bisa, pergilah kerja cleaner, pergilah kerja sawit atau apa untuk kurangkan, pergi kerja bina bangunan untuk kurangkan orang asing. Malaysia membuka peluang untuk orang asing supaya orang asing bisa bekerja di sini kerana rakyat Malaysia ni up level. Ya, benar. Mereka bisa kerja lebih bagus dengan gaji lebih tinggi. Berilah peluang kepada orang yang bekerja. Kau bilang apa sekalipun, macam selalu yang ku sebut, kau tak suka negara ini, kau boleh pulang. Ramai lagi yang Benar. mau kerja. Benar, Bang. Benar. Ramai lagi yang mau cari makan di sini. Tahu? Jadi jangan kau fikir, orang Malaysia malas lah apalah. Mereka malas-malas pun mereka ada uang. Ya, benar. Kerja buat online aja gajinya berapa? 10-20 juta. Untuk apa kerja di bangunan? Jadi kekosongan itu diisi oleh orang-orang asing. Ya, benar. Kan bagus, dapat juga mereka ini, Ya, seperti buruh-buruh kita binaan, inilah udah. bekerja gaji 80, 100, 150 sehari pun ada. Benar. Bisa hantar kampung. Benar, Bang. Yang kerja di sawit bisa bawa pulang uang bina rumah.
Benar. Malah rumah lebih gede dari rumah orang kita di Malaysia. Iya, iya, iya. Iya, Bang. Orang di Malaysia ni gaji besar, gede, tapi rumah tak bisa beli. Mahal. Mobil beli hutang, semua hutang. Tapi orang asing kayak Indonesia, Bangladesh, Nepal, apapun, mereka bawa uang pulang, mereka bina rumah, anak bisa disekolahkan, bisa menafkahi keluarga. Itu semua jasanya negara ini. Negara lain seperti mana? Taiwan, Hong Kong, Iya. Saudi, Australia, mana lagi? Kata. Jangan perlekehkan orang lain, sahabat. Iya, benar. Kau bersyukur kerana kau mempunyai peluang untuk bekerja di tempat yang bagus. Benar, benar. Bas besar tempatnya, kedutaan, jambatan negara, perhubungan di antara negara lain ke negara lain. Tapi jangan kau fikir kau ada di kedutaan besar kali kau sampai kau bisa mengomen tentang negara orang. Benar, benar, benar. Salah. Jangan nanti kita pergi report ke kedutaan, kita pergi report ke kementerian luar untuk halau kau pulang. Benar, benar, benar. Kerja aja, ambil wang kamu, pulang ke Indonesia, beli rumah, hidup bagus-bagus. Iya. Jangan kau urusin negara orang. Iya, benar, benar. Aku sama orang Indonesia gak ada masalah di sini. Walaupun aku selalu komen tentang orang asing, tapi orang itu paham apa yang kita bawa. Iya, Bukan iya. kayak kamu. Iya, iya, iya. Ceritanya, oh kau aja yang sok bagus. Sahabat, kau antara manusia bertuah yang bisa dapat pekerjaan bagus di sebuah negara yang begitu ramai umat manusia. Benar, benar. Kalau sekali kau rasa hiduplah di bawah jadi TKI, kau fikir gimana kau? Ya, benar, benar. Jadi pulang balik ke cerita asal. Urusin aja pekerjaanmu dan rakyatmu. Benar, bantu mereka dengan cara yang mana yang bagus. Jangan kau sibuk hal negara orang. Oh, mungkin kau ada teman-teman kayak influencer, artis. Ya kau bilang namanya biar aku pergi jumpa. Benar. Nak aku tanya, binatang mana yang mengatakan zaitun ini ditutup kerana lesen atau apa? Iya, iya, iya. Ini barang salah, hukum agama salah. Jangan kau sentuh bab-bab ini. Sensitif, sahabat. Sensitif. Malaysia ini negara yang memang kau tak akan pernah faham nanti. Duduklah kau 20 tahun, kau tak akan faham negara ini. Benar, rakyatnya lain tahu. Cukup baik kita sama orang, rumah kita bagi sama orang. Jangan kau usik perkara sensitif, nanti kau tak bisa pulang. Benar, benar. Itu orang kita. Kita baik, apa yang ada kita bagi. Rumah, uang, apa aja kita bagi. Kayak kau sini-sini, ada orang usik kau, enggak kan? Tapi jangan kau sentuh perkara-perkara seperti itu. Kayak kau aja yang pandai berfikir. Benar, benar. Dengan temanmu siapa yang influencer itu, bilang nama, biar kita tanya dia, di pikiranmu ada apa. Itu sahabat, ini Malaysia. Banyak kali aku bilang ini Malaysia, bukan Indonesia. Di sini enggak ada namanya bangsa satu bangsa kayak Indonesia, bangsa Indonesia. Di Malaysia enggak. Di Malaysia namanya kaum-kaum dan lain-lain orang. Ya, ya, ada benar. Cina, ada India, ada macam-macam agama Melayu, di sini betul. yang berbeza-beza, tak disatukan tetapi bersatu. Benar. Enggak sama kan? Tak sama kan? Di Indonesia akan disatukan sekali kan? Di Malaysia enggak. Jadi aku bukan menyebut total soal negara atau apa. Jangan sentuh perkara sensitif di negara ini. Benar, benar. Kerana ini akan menjadikan kau susah nanti. Aku bisa bawa perkara ini jadi panjang kerana aku tak suka cara kau cakap seolah-olah kau lebih bagus daripada pemerintah negara ini. Benar, benar. Menumpang di negara ini, di tempat kedutaanmu, silakan buat kerjamu, jaga rakyatmu. Udah. Jadi intinya yang dijelaskan oleh abang ini, jangan ikut campur masalah orang lain gitu. Intinya seperti itu. Apalagi negara orang. Di sini itu kita ibaratnya bertamu ke rumah orang. Jadi semisalnya di rumah itu ada pertengkaran, misalnya kita bertamu ke rumah orang dan ada pertengkaran di rumah orang tersebut, ya kalau bisa kita ya memberikan nasihat atau apa, itu baik. Sedikit nasihat itu baik. Tapi nasihat tersebut bukan dengan cara memaki atau cara kasar lah, tapi dengan cara halus gitu. Cara dengan baik-baik itu baik. Seperti itu teman-teman semuanya. Itu juga seharusnya kita itu ini menjadi catatan positif
apa yang kita lihat, ya kalau memang itu tidak baik untuk kita sendiri dan di tempat kita sendiri nanti, ya jangan dibawa. Tapi kalau itu baik, dan ini menurut saya ini baik. Contohnya abang ini juga ada Ustadz Sopyan, ada beberapa lah aktivis orang-orang Malaysia yang sedang berjuang memperjuangkan memperbaiki negaranya, itu sangat baik, dan ini perlu kita contoh untuk menjaga kedaulatan negara kita gitu. Ini perlu kita contoh, ini sangat baik. Mudah-mudahan perjuangan abang dan perjuangan kawan-kawan abang bisa tercapai semuanya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan semuanya semakin membaik. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jadikan iri menjadi benci, tapi jadikan iri itu menjadi motivasi untuk kita selalu berjuang tanpa menghilangkan semangat, tanpa membenci orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.